Perkenalkan, nama saya Ayu Made Duratnaningsih. Saya dari Prodi D3 Perpustakaan. Hari ini saya akan menjelaskan proposal saya terkait proposal yang saya buat tentang perpustakaan keliling terkait tugas promosi permasyarakatan. Jadi saya akan menjelaskan dalam bentuk PowerPoint. Nah, kita langsung saja ke PowerPoint yang sudah saya buat. Saya akan menjelaskan. Jadi di sini saya langsung saja akan menjelaskan proposal mengenai perpustakaan keliling yang sudah saya buat menjadi PowerPoint. Baik, yang pertama itu dari latar belakang. Perpustakaan merupakan salah satu media yang digunakan dan bermanfaat untuk mencerdaskan anak bangsa dan sumber dari informasi yang dibutuhkan masyarakat. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan menghadirkan perpustakaan keliling. Perpustakaan keliling menjangkau lebih jauh tempat tinggal masyarakat yang belum atau sulit dicapai oleh layanan perpustakaan yang menetap. Latar belakang saya melakukan kegiatan perpustakaan keliling ini agar dapat meningkatkan minat baca masyarakat, terutama pada anak-anak, karena dengan mengenalkan buku sejak dini pada anak akan menumbuhkan kebiasaan membaca pada anak. Jadi dengan kita mengenalkan buku kepada anak-anak akan terbiasa untuk melakukan literasi, kegiatan literasi, membaca buku. Jadi sejak dini kita sudah mulai menanamkan, maka akan terbiasa anak itu mulai membaca buku, maka mereka akan mengetahui berbagai macam informasi dan juga ilmu pengetahuan. Selanjutnya, apa sih perpustakaan keliling? Nah, perpustakaan keliling merupakan perpustakaan yang melayani penduduk dengan cara langsung hadir atau mendatangi tempat tinggal atau tempat masyarakat beraktivitas. Kendaraan yang digunakan untuk melayani masyarakat disesuaikan dengan kondisi geografis daerah tertentu, seperti minibus, metro mini, bus, dan sepeda motor. Perpustakaan keliling menyusur pada masyarakat yang lokasinya jauh dari perpustakaan umum. Nah, seperti yang sudah dijelaskan, bahwa kendaraan yang digunakan untuk melayani masyarakat dalam media perpustakaan keliling ini sesuai dengan kondisi geografis daerah tersebut. Bahkan saya sempat melihat di beberapa sumber di internet, saya melihat ada salah satu perpustakaan keliling yang menggunakan kuda. Jadi dengan kuda tersebut disertai dengan kantong, dibuat seperti kantong. Di kantong tersebut terdapat buku-buku. Meskipun buku itu tidak lengkap, tapi setidaknya anak-anak mulai membaca, anak-anak di daerah tersebut mulai mengenal buku. Nah, selanjutnya definisi dari perpustakaan keliling. Perpustakaan keliling sebagai salah satu perangkat pendidikan non-formal berupaya untuk ikut mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar tahun 1945. Untuk melaksanakan amanat itu, perpustakaan keliling mempunyai tugas mengumpulkan, memilih, dan menyajikan karya-karya manusia kepada masyarakat yang tidak terlayani oleh perpustakaan umum. Dalam mengelilingkan buku, perpustakaan tentu menggunakan jasa transportasi, jasa pengelola maupun jasa penyalur, di mana komponen-komponen tersebut saling mengkait sebagai sistem pelayanan. Nah, selanjutnya di sini ada tujuan dari perpustakaan keliling. Tujuan dari perpustakaan keliling yang pertama, meratakan layanan informasi dan bacaan kepada masyarakat sampai ke daerah terpencil yang belum atau tidak memungkinkan adanya perpustakaan permanen. Nah, dari tujuan yang pertama, meratakan layanan informasi. Ya, dengan kita melakukan perpustakaan keliling, maka informasi yang kita berikan sebagai pustakawan kepada masyarakat sampai ke daerah terpencil yang belum memungkinkan adanya perpustakaan yang menetap atau mereka masih kesulitan untuk melakukan kunjungan ke perpustakaan umum. Dengan melakukan perpustakaan keliling, maka informasi yang didapat oleh masyarakat akan sama, akan rata. Begitu juga dengan buku.
Jadi mereka juga bisa menemukan buku yang ingin dicari, mengenal buku lagi, dan tentu saja mulai mengenalkan anak-anak dengan buku bacaan. Nah, yang kedua, membantu perpustakaan umum dalam mengembangkan pendidikan non-formal kepada publik luas. Yang ketiga, memperkenalkan buku-buku dan bahan pustaka lainnya kepada publik. Ya, tujuan yang ketiga memperkenalkan buku. Jadi dengan dilakukannya perpustakaan keliling, kita mulai memperkenalkan apa saja koleksi-koleksi yang kita punya, bahan pustaka seperti apa saja, bahan pustaka yang mereka cari, yang diinginkan, yang bisa membantu mendapatkan informasi. Yang keempat, memperkenalkan jasa perpustakaan kepada publik. Ya, yang keempat, dengan kita melakukan perpustakaan keliling, maka kita akan memperkenalkan apa fungsi dan jasa perpustakaan kepada publik, bahwa perpustakaan itu berjasa dan menyediakan berbagai macam informasi yang kita perlukan. Dan yang kelima, atau yang terakhir, meningkatkan minat baca dan mengembangkan cinta buku pada masyarakat. Ya, dengan adanya perpustakaan keliling, maka kita akan meningkatkan minat baca masyarakat dan menimbulkan rasa cinta terhadap buku kepada masyarakat. Selanjutnya, minat baca masyarakat. Nah, minat baca masyarakat Indonesia, khususnya di Bali, masih tergolong rendah. Padahal dengan membaca, kita dapat mengetahui berbagai informasi, berbagai pengetahuan yang bisa kita gunakan di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi dengan kita melakukan literasi, sering melakukan membaca buku, maka kita akan mendapatkan berbagai macam ilmu yang bisa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari, entah menyelesaikan masalah ataupun hal lainnya. Selanjutnya, solusi. Nah, bagaimana solusi yang perlu kita lakukan dalam meningkatkan minat baca? Ya, solusi yang dapat dilakukan dengan mengadakan kegiatan perpustakaan keliling yang dilakukan setiap hari libur, di mana biasanya anak-anak selalu melakukan kegiatan Car Free Day. Dan saat melakukan Car Free Day, anak-anak bisa mengunjungi perpustakaan keliling tersebut. Jadi, rencananya saya akan melakukan kegiatan ini saat di hari libur atau biasa Car Free Day. Jadi sambil anak-anak berolahraga, sambil anak-anak berjalan-jalan, jadi mereka bisa memanfaatkan hari libur mereka dengan melakukan membaca di perpustakaan keliling. Tidak hanya menyasar pada anak-anak, tapi juga pada remaja, pada dewasa, atau orang tua juga. Mereka bisa melakukan meminjam koleksi pada perpustakaan keliling tersebut. Selanjutnya, kajian teknis. Nah, kajian teknis yang digunakan yang pertama, media yang digunakan di sini mobil yang digunakan sebagai media perpustakaan. Yang kedua, koleksi buku. Ya, koleksi buku di sini sangat penting. Jadi, karena kita kegiatannya perpustakaan keliling yang pastinya yang membaca tidak hanya anak-anak, tapi dari seluruh kalangan masyarakat. Jadi, kita perlu tahu koleksi buku seperti apa yang kita perlukan untuk dibawa agar sesuai dengan pemustakanya. Selanjutnya, kursi atau karpet atau kursi untuk pengunjung atau pemustaka. Jadi di sini kita bisa menggunakan kursi atau karpet, tapi saya menggunakan kursi untuk pemustaka. Saat pemustaka meminjam buku di tempat dan membaca buku di tempat, jadi mereka bisa duduk, tidak berdiri. Selanjutnya, tempat atau lokasi yang ditentukan. Nah, jadi yang keempat ini tentu saja kita harus memperhatikan tempat dan lokasinya, di mana kita akan menyasar tempat seperti apa yang menjadi tujuan kita untuk dilakukannya perpustakaan keliling tersebut. Nah, selanjutnya, kajian ekonomi. Dalam kegiatan perpustakaan keliling yang dilakukan, memerlukan dana untuk menyediakan koleksi buku, biaya transportasi, penyediaan fasilitas seperti kursi atau karpet,
biaya parkir mobil. Dana yang diperlukan untuk melakukan kegiatan perpustakaan keliling kurang lebih sekitar 100 juta rupiah. Biaya yang dipungut dari pengunjung perpustakaan sebesar 2.000 rupiah untuk dewasa dan remaja, sedangkan untuk anak-anak tidak dipungut biaya. Untuk target dalam kegiatan perpustakaan keliling ini sekitar 50 orang per harinya. Jadi biaya yang saya pungut dalam perpustakaan keliling ini untuk dewasa dan remaja dan juga orang tua itu sebesar 2.000 rupiah. Itu dananya akan digunakan untuk merawat koleksi yang dipinjam seperti menyampul, pokoknya biaya perawatan. Sedangkan untuk anak-anak tidak dipungut biaya sama sekali. Karena apa? Karena dengan kita mulai mengenalkan buku kepada anak-anak akan tertarik. Jadi secara tidak langsung kita mulai menanamkan kebiasaan terhadap anak, dan anak-anak mulai menyukai membaca. Jadi dengan cara seperti itu maka mungkin anak-anak akan tertarik. Begitu juga dengan orang tua anak, pasti akan mendukung anaknya untuk melakukan literasi dan meminjam koleksi pada perpustakaan keliling tersebut. Selanjutnya, kajian sosial budaya. Kegiatan dari melaksanakan perpustakaan keliling ini sangat memberikan dampak positif dalam bidang aspek sosial dan budaya untuk seluruh masyarakat Indonesia dan mencerdaskan anak bangsa. Adapun dampak positif yang dihasilkan, yang pertama, dampak positif dalam aspek sosial. Dalam hal ini masyarakat dapat berkumpul, saling bertukar informasi dan melakukan literasi pada perpustakaan keliling. Jadi dampak positif yang dihasilkan dalam aspek sosial dalam kegiatan perpustakaan keliling ini, masyarakat akan saling berkumpul saat melakukan literasi, kegiatan literasi, peminjaman koleksi pada perpustakaan keliling, maka masyarakat akan saling bertukar informasi yang didapat. Nah, yang kedua, dampak positif dalam aspek budaya. Dengan melakukan perpustakaan keliling, maka masyarakat akan mulai melakukan kegiatan literasi. Tanpa disadari, kegiatan literasi atau membaca akan menjadi kebiasaan masyarakat Indonesia. Jadi dampak positif yang kedua dalam aspek budaya, dengan melakukan perpustakaan keliling, maka masyarakat itu akan mulai melakukan kegiatan literasi. Tanpa disadari, kegiatan literasi atau membaca ini akan menjadi kebiasaan masyarakat Indonesia. Nah, selanjutnya, kendala yang dihadapi. Kendala yang dihadapi saat melakukan kegiatan perpustakaan keliling yang mungkin saja terjadi. Yang pertama, kerusakan buku yang bisa saja terjadi yang disebabkan oleh pengunjung. Nah, ini yang sangat penting yang mungkin saja terjadi, kerusakan buku atau kerusakan koleksi yang disebabkan oleh pemustakanya yang kurang hati-hati dalam menggunakan buku, sehingga mungkin saja buku robek atau pada halamannya juga robek. Nah, yang kedua, kurang lengkapnya koleksi sehingga pemustaka tidak menemukan buku yang diperlukan. Karena perpustakaan keliling tidak selengkap perpustakaan umum, jadi mungkin saja pemustaka tidak menemukan buku yang dicari. Selanjutnya yang terakhir, jumlah pengunjung yang datang bisa saja tidak memenuhi target atau tidak sesuai dengan target yang sudah ditentukan. Ya, jadi mungkin saja pengunjung atau pemustaka yang datang melakukan kegiatan pada perpustakaan keliling ini mungkin saja tidak sepenuhnya memenuhi target, sekitar 50, bisa saja melebihi atau kurang dari 50 orang. Jadi sekian penjelasan tentang proposal perpustakaan keliling saya. Apabila ada kesalahan kata yang saya ucap, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat.